Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Di video kali ini saya akan melakukan wawancara singkat dengan salah satu owner yang videonya beberapa waktu lalu kami posting, yaitu sebuah proyek rumah tinggal yang kami beri nama Delato House. Nah, yang belum nonton video Delato House sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Nah, kali ini kita coba dengarkan masukan dan cerita dari ownernya langsung. Oke? Yuk, mari tonton. Nah, teman-teman, kali ini kita dapat kesempatan spesial nih. Tadi setelah home tour, saya juga ternyata bisa mengajak ownernya langsung untuk ngobrol-ngobrol. Nah, ini di sini udah ada Mas Azam. Halo, selamat siang. Selamat siang semuanya. Ya, nah Mas Azam ini mungkin dari awal sampai selesai ini ya beserta istri ya, adalah bisa dibilang klien, teman sekaligus partner dalam pembangunan ini, karena pembangunan cukup lama, proses desainnya juga udah dari 4-5 tahun lalu ya. Gitu. Nah, mungkin sedikit cerita nih Mas Azam nih, kesan-kesannya ketika proses desain maupun proses konstruksi sampai ini bisa ditinggali, itu mungkin bisa di-share ke teman-teman. Boleh. Jadi memang bangunan ini bangunan dari nol ya, dari tanah. Jadi kita pengen desainnya itu benar-benar yang sesuai keinginan dari saya dan istri. Kebetulan kami juga keluarga besar. Kita saat itu juga baru punya anak. Mencoba membuat suatu desain yang ibaratnya visioner lah. Kalau kita 5 tahun 10 tahun ke depan itu rencana anak berapa, kebutuhan ruang berapa. Jadi itu benar-benar kita coba susun dari awal desain, karena itu menurut saya penting ya. Jadi Mas Riri pun mungkin pas saat terima awal brief awal tuh kayak udah clear gitu. Kita mau ruangan sekian, kamar satu untuk orang tua di bawah, musola dekat ruang tamu supaya akses gampang. Jadi kita coba memberikan pandangan-pandangan yang clear ke arsitek dari awal, supaya arsitek pun juga mudah ya untuk mentranslatekan jadi suatu desain yang memang kita mau gitu. Dan alhamdulillah waktu desain pertama keluar pun sebenarnya sampai finish minor ya Mas Riri. Dari awal kita langsung serak nih, oh sesuai nih kebutuhan ruang, lalu juga tata cahaya, sirkulasi udara segala macam, memang itu yang kita juga inginkan. Jadi memang kalau lihat di rumah ini konsepnya sirkulasi udara sangat baik ya. Saya juga pas tempatnya juga kerasa gitu ya, udara masuk, cahaya masuk juga lumayan bagus. Bukan lumayan lagi, bagus banget malah. Jadi kita pun yang tinggal sini juga nyaman gitu. Terus proses konstruksi memang agak panjang karena struktur bangunannya pun juga menurut saya juga kompleks ya, nggak mudah ya untuk kita membuat suatu hunian dengan desain yang bagus. Pasti akan ada mekanisme waktu yang juga dibutuhkan gitu ya, dan harus hati-hati karena ada leveling yang berbeda-beda, terus juga model fasad dan juga material yang digunakan juga lumayan variatif. Itu pun jadi kita juga harus bersabar gitu ya, dan juga melihat ada potensi-potensi improvement di mana nih, jadi supaya kita pun pas nanti tempat itu nyaman gitu ya, nggak ada banyak rombak-rombakan ataupun nanti kok begini begitu. Jadi memang prosesnya harus dinikmati sih dalam membangun rumah ini sampai jadi, sampai benar-benar udah siap di tempat itu harus bersabar dan dinikmati aja lah prosesnya. Nanti hasilnya pun juga nyamannya, enaknya itu kan buat jangka panjang gitu. Iya betul. Ya, dan saya ingat banget waktu itu beberapa request dari Azam dan istri itu pengen sesuatu yang spesifik juga ya. Selain kebutuhan ruang tadi, pengen ada void kan? Betul. Void, terus juga pengen ada etik. Gitu. Betul. Nah, jadi memang etik dan void itu karena untuk melihat rumah itu huniannya walaupun terbatas gitu ya lahannya, tapi dengan ada void itu menjadi lega gitu kan kita di suatu rumah itu. Terus juga attic room itu lebih buat private keluarga kita. Jadi mau itu nanti kita mau nonton, mau bekerja, belajar, anak-anak bermain, itu punya space sendiri gitu. Jadi itu memang kita coba pikirkan dari awal tuh udah kita pikirkan gitu. Dan semua ditranslatekan dengan baik oleh Mas Riri dan tim gitu. Terima kasih ya. Sebenarnya itu cukup visioner juga ya waktu itu. Kita nggak tahu ternyata ada pandemi. Ternyata kepake ya. Kepake. Jadi ruangan etik itu ya benar-benar buat ruang
kerja dan ruang main di rumah, jadi lebih apa ya, punya ekstra space room, lagi gitu. Tanpa mengganggu ruang family room di sini untuk ketika ada keluarga datang mau makan-makan, minum tuh semua nggak ada yang terganggu lah di bawah. Jadi kita semua punya space kebutuhan masing-masing tanpa harus merombak ketika ada suatu acara gitu. Acara di sini. Ya. Nah, sekarang berarti udah ditinggalin sekitar Kurang 5 lebih bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Nah, gimana adaptasinya di rumah baru ini? Mungkin betul. Jadi mungkin adaptasinya anak-anak juga happy ya. Maksudnya ketika pindah ke sini juga rumahnya begitu, walaupun lahannya mungkin nggak terlalu besar, cuman kita bisa mentranslatekan di bangunan di sini jadi kelihatannya malah nggak sesuai dengan luas tanahnya gitu, kayak besar banget dalam artian anak-anak juga berlarian bisa bermain, bercengkrama, kita keluarga juga bisa. Jadi memang kebutuhan yang dulu kita coba pikirkan pas saat desain itu, pas sudah terjadi memang ini nih yang kita dulu mungkin masih hanya pikirkan gitu ya, makin angan-angan, tapi pas sudah kejadian benar nih bermanfaat gitu, sesuai dengan harapan gitu. Dan juga kalau ketika ada acara keluarga datang, kebutuhan space baik itu parkir maupun ruang itu juga sangat amat tercukupi gitu ya. Dan ini memang salah satu keuntungan lah kalau kita menggunakan arsitek, terus bangun juga dari nol. Jadi itu memang harus dimanfaatkan tuh, segala macam kebutuhan, keperluan tuh harus dipikirkan matang-matang supaya pas udah jadi bangunannya ditempati itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasi. Jadi nggak sia-sia lah, karena kan prosesnya lumayan panjang ya. Dan budgetnya juga harus betul, budget juga harus diinvestasikan untuk jangka panjang. Jangka panjang, ibaratnya kan kalau kami, saya dan istri bangun rumah ini kan seumur hidup sekali lah, kurang lebih ya. Maksudnya kita nggak kepikiran 20 tahun lagi, 30 tahun lagi bakal pindah kemana, cuman ya kita seolah-olah kayak seumur hidup sekali, jadi harus benar-benar maksimal dengan budget yang dikeluarkan. Jadi kita jangan boros juga, tapi bagaimana bermanfaat lah buat untuk jangka panjang gitu. Nah, itu tips tuh dari Mas Azam dapat. Ya, mungkin terakhir nih, jadi rencana kedepannya setelah ini dihuni, ada pengen apa lagi nggak yang pengen diimprove dari rumah? Ada beberapa hal yang tadi kita sempat kemarin Mas Heri kayak terkait kanopi segala macam. Cuman memang kanopi plus minus ya. Ketika rumah saya jujur masih agak minus kanopi karena pas ditempati juga enak ya, lega ya. Jadi sirkulasi udara, cahaya itu jadi lebih lega. Kadang kanopi jadi mungkin agak tertutup. Cuman di sisi lain juga pengembangan yang nanti akan dilakukan gitu pasti tidak akan mengubah struktur bangunan karena kita udah menyiapkan contoh attic room di atas. Palingan kalau misalkan nanti anak-anak sudah besar, tinggal tambah meja ataupun kursi untuk belajar, untuk bersenda gurau. Terus kita juga punya taman di luar di atas di rooftop, itu juga pengembangan kita yang mau kita coba lakukan. Jadi banyaklah space yang memang kalau bangun rumah tuh nggak mesti di awal pas pindah sempurna. Kita harus nikmatin prosesnya juga. Kadang kalau pas di tempat itu baru tahu ini cocoknya buat ini, buat itu. Jadi lebih kerasa gitu ya, manfaatnya malah lebih banyak daripada kita sudah rencanakan di awal. Jadi memang harus tinggali dulu gitu ya. Mungkin ruang-ruang utama yang digunakan, kamar segala macam, pas sudah tinggal di sini sebulan 2 bulan jadi tahu ini cocoknya buat ini, ini buat itu. Jadi biar lebih feel-nya terasa gitu. Iya, benar-benar. Waduh. Seru ya kalau ceritanya kayak gini ya. Karena bangun rumah tuh journey ya. Journey. Harus sama arsiteknya harus klik juga. Soalnya kan setiap arsitek punya menurut saya ciri-ciri khas masing-masing. Dan waktu saya milih Mas Heri juga udah tahu nih karakter desainnya seperti apa. Jadi pas udah hasilnya keluar pertama, saya juga nggak kaget, malah suka, cocok nih gitu. Karena kayak jodoh lah gitu kan, kita bangun rumah buat jangka panjang gitu kan. Jadi harus benar-benar klop dulu nih, punya chemistry dengan arsitek gitu. Waduh, menarik. Keren banget. Mudah-mudahan harapan dari Mas Azam dan apa yang kita cita-citakan bareng-bareng ini benar-benar bisa sesuai dengan ekspektasi dan berkembang sesuai dengan harapan-harapan berikutnya. Amin. Supaya ini menjadi rumah yang berkah buat keluarga. Ya, dan jangka panjang juga terus bisa terus dinikmati gitu ya, kebersamaan di rumah ini. Gitu kira-kira teman-teman, mungkin singkat dari cerita singkat dari owner pemilik dari rumah ini, project ini. Mudah-mudahan kalian juga terinspirasi, dan jangan lupa subscribe dan komen channel Atli Riri. Oke, makasih Mas Azam. Makasih Mas Riri. Thank you.